kita akan membahas materi ini seperti biasa dengan contoh. Di sini kita akan membahas mengenai perusahaan yang memiliki pengendalian, kemudian membeli tambahan saham perusahaan anak sehingga persentase kepemilikannya berubah. Kita akan melihat bagaimana cara memperlakukan transaksi semacam ini di dalam konsolidasi. Di sini PT Citra membeli 75% saham PT Borneo. PT Citra adalah perusahaan induk, PT Borneo adalah perusahaan anak. Kemudian pada 1 Juli 2011 PT Citra menambah sahamnya di PT Borneo sehingga menjadi 80%. Modal saham PT Citra dan Borneo masing-masing adalah 500 lembar dengan harga nominal 50 sehingga nilai nominal Rp25.000. Laba ditahan PT Borneo dan PT Citra adalah sebagai berikut. Di sini laba ditahan 1 Januari 2010 adalah posisi ketika PT Citra memperoleh pengendalian 75% atas PT Borneo. Kemudian ketika memperoleh laba 2010, di sini PT Citra dalam posisi mengendalikan PT Borneo dengan 75% pengendalian. Kemudian di tahun 2011, di mana pada pertengahan tahun PT Citra menambah sahamnya menjadi 80%. Di sini dengan demikian kita menyimpulkan bahwa pada semester pertama kepemilikan PT Borneo, PT Citra atas PT Borneo adalah 75%, sedang pada semester kedua kepemilikan PT Citra atas PT Borneo berubah menjadi 80%. Kemudian dividen 2011 ini dilakukan di akhir tahun 2011. Dari data di atas kita bisa merekap posisi per 31 Desember, di mana akun investasi ekuitas PT Borneo ini adalah pada buku induk perusahaan yaitu PT Citra jumlah 24.375. Kemudian laba ditahan PT Borneo menjadi 12.500. Kemudian laba ditahan PT Citra menjadi 23.500. Kita akan melihat bagaimana melakukan konsolidasi di antara dua perusahaan ini. Konsolidasi dilakukan pada 31 Desember 2011. Ini adalah kertas konsolidasi PT Citra dan PT Borneo. Ini adalah posisi buku masing-masing perusahaan yaitu PT Citra dan PT Borneo. Seperti biasa, PT Citra disajikan sesuai dengan nilai buku, PT Borneo angka-angkanya disajikan sesuai dengan nilai wajar. Langkah pertama kita melakukan eliminasi. Eliminasi dimulai di akun atau pos investasi ekuitas PT Anak. Ini harus dieliminasi.
Kita akan melakukan eliminasi dari akuisisi yang pertama. Akuisisi pertama adalah 22.500 dengan persentase kepemilikan 75%. Ini kita akuisisi, jadi 22.500 ini mewakili kepemilikan dari PT Citra atas ekuitas PT Borneo pada waktu diakuisisi. Pada waktu diakuisisi, posisi ekuitas adalah ini 28.750. Ini adalah posisi pada waktu diakuisisi. Dengan demikian ini akun ini juga harus dieliminasi ya. Jadi ini merupakan akun resiprokal. Selisihnya adalah masuk ke kepentingan pengendali, yaitu 7.500. Ya, jadi bagian dari ekuitas PT anak yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali otomatis tidak diikut eliminasi, ini berpindah dari sini berpindah ke sini. Nah, selisih dari harga akuisisi di atas ekuitas ini disebut goodwill. Seperti biasa kita menghitung goodwill, ketemu angka segini 1.250. Kita juga udah belajar untuk menghitung kepentingan non pengendali atau NCI. Di sini kita ketemu angka 7.500. Kita pasang di sini di kepentingan non pengendali di sebelah kredit, itu bagian ekuitas. Kemudian goodwill adalah bagian dari aset. Selesai dengan itu, kita lanjutkan lakukan eliminasi dan penyesuaian terhadap pos-pos yang lain. Pos yang lain yang pertama adalah laba 2010. Laba 2010 milik PT Borneo. 25% adalah milik non pengendali. Karena itu kita pindahkan 25% kita pindahkan, yang biru ini kita pindahkan ke kepentingan non pengendali. Jurnalnya seperti ini. Ya, laba 2010 kita pindahkan. Sehingga laba yang tertinggal adalah laba milik PT Citra pengendali ya. Yang 75%. Ini yang warna hijau adalah tadi eliminasi yang pertama. Ini adalah kita sajikan kembali pada waktu terjadi akuisisi ya. Kita sajikan kembali akuisisi pertama adalah 22.500. Kita eliminasi di sini. Akuisisi yang kedua adalah 5%, 1.875. Selanjutnya akan kita akuisisi, akan kita eliminasi. Sebelum kita eliminasi, kita melanjutkan dulu untuk mengalokasikan laba yang terjadi setelah akuisisi. Laba itu akan kita alokasikan ke kepentingan non pengendali, sehingga yang tertinggal hanyalah laba milik pengendali yang di pos laba ini ya. Jadi dari 5.000, 1.250 milik kepentingan non pengendali, sisanya adalah tetap di pos laba ya. Jadi laba 2010 menjadi
7.500 terdiri dari laba PT Citra, kemudian laba PT Borneo yang menjadi bagian PT Citra 75% dari 5.000, 3.750, jadi total 7.500. Kemudian hal yang sama kita lakukan ke laba 2011. Hanya laba 2011 kita pecah menjadi dua, kita breakdown menjadi dua, karena di sini tingkat kepemilikannya sudah berbeda ya. Jadi di semester pertama ini belum terjadi perubahan kepemilikan, artinya masih 75%. Kepemilikan PT Citra masih 75%. Sehingga laba satu semester ini 2.500. Jadi laba tahun 2011 adalah 5.000. Kita pecah jadi dua. Kita anggap proporsional, jadi semester pertama 50%, semester kedua 50%. Jadi semester pertama labanya adalah 2.500. Nah, dari 2.500 ini 25% adalah milik non pengendali. Kita pindahkan ke sini, ke akun non pengendali ya, ke bagian kredit, berarti menambah kepentingan non pengendali ya, ekuitasnya ini. Kemudian di semester kedua ini labanya sama 2.500. Namun di sini kepentingan pengendali berubah menjadi 20% karena kepemilikan PT Citra yaitu pengendali bertambah menjadi 80%, otomatis kepentingan non pengendali menjadi 20%. Artinya sekarang kita alokasikan 2.500, bukan lagi 25% tetapi 20% sini. Kita pindahkan sini. Kemudian dividen 2011 yang milik PT Borneo tentunya ya. Kita akan pindahkan sejumlah ya, karena dividennya ini terjadi di akhir Desember. Di semester kedua ketika kepemilikannya PT Citra adalah 80%, maka kita pindah 20% ke kepentingan non pengendali. Kita pindah sini ya. Jadi ini dividen adalah saldo debit ya, mengurangi ekuitas. Jadi kita pindah ya ke bagian debit kepentingan non pengendali. Artinya dia mengurangi kepentingan non pengendali. Kemudian sisanya kemana? Kita eliminasi resiprokal dengan ya, karena 1.000 ini dividen yang menjadi bagian dari PT Citra resiprokal dengan pendapatan dividen ya, yang dicatat oleh PT Citra ya. Jadi ini PT Borneo mengeluarkan dividen ya, 80% dividen itu sebagai pendapatan dari PT Citra. Jadi ini adalah resiprokal antara induk dan anak ya. Jadi yang satu dividen, yang satu adalah pendapatan. Ini saling hapus, eliminasi ya. Jadi 1.000 ini kita eliminasi ya, sisa yang dividen 1.000 ini kita eliminasi, kita lawankan dengan pendapatan dividen habis sudah. Nah, setelah selesai kita rekap ya. Jadi kepentingan non pengendali kita hitung. Kepentingan non pengendali kita hitung ada 8 angka di sini. Yang kredit itu menambah, ini mengurang ya. Jadi akhirnya dapat saldo kredit 7.750 adalah kepentingan non pengendali. Kemudian dividen ini sudah terhapus ya.
Karena yang 1000 sudah dieliminasi, yang 250 dipindahkan. Kemudian laba 2010 sama 2011 ini sebagian dipindahkan ke non pengendali, sisanya tetap ada di pos laba. Itu merupakan bagian milik PT Citra. Sama juga modal saham. Modal saham kita eliminasi semua, tidak semua, karena sebagian ini masuk ke kepentingan non pengendali, sebagian kita eliminasi, kita lawankan dengan pos investasi ekuitas PT Anak ya, kita lawankan ke sini. Nah, yang tidak tereliminasi pindah ke sini. Sudah selesai. Hasil konsolidasi adalah seperti ini. Jadi kita tinggal menyusun laporan keuangan ya. Jadi tinggal menaruh angka-angka ini pada laporan keuangan khususnya neraca.